Saya melihat di Aceh ini ada soft skill yang masih kurang dikuasai oleh mereka mahasiswa-mahasiswa ini seperti soft skill berkomunikasi. Jadi kebanyakan dari mereka ini kalau saya perhatikan mereka agak takut ketemu dengan orang baru gitu. Sementara kalau kita bicara secara global, kita ini kan harus buka network sebanyak-banyaknya. Menurut Pak Subhan bagaimana? Saya Kita ingin berbincang-bincang tentang mahasiswa ya. Karena mahasiswa ini merupakan kok saya katakan merupakan elemen utama dari sebuah perguruan tinggi. Tanpa mahasiswa dosen nggak ada kerjaan gitu ya. Nah, tapi problemnya mahasiswa kita ini malah dalam praktek sehari-hari mahasiswa ini semacam menjadi strata terendah dari kampus. Artinya mereka ini pasif, kemudian mereka ini kadang-kadang diperlakukan semena-mena, kadang-kadang dan kadang-kadang mereka juga memperlakukan semena-mena pihak yang lain, sehingga ya mungkin gara-gara hubungan yang seperti itu akhirnya ya kita bilang level mereka itu jadi jadi paling rendah lah kalau di kampus. Itu bahasa saya, mungkin nanti Pak Subhan bisa mengkoreksi. Nah, setiap tahun di Indonesia atau dimanapun kan itu menghasilkan lulusan yang ribuan gitu. Bagaimana mahasiswa yang di kampus ya, ini secara umum ya, mereka bukan siapa-siapa. Kan tadi Pak Subhan juga pernah bilang ketika kita mahasiswa tuh kita merasa di apa-apakan lah. Nah, mereka tamat, mereka harus bersaing baik di tingkat lokal maupun nasional dan global gitu. Nah, bagaimana Pak Subhan melihat mahasiswa sekarang ini? Terima kasih baik Dr. Nizar, berjumpa kembali untuk topik yang berbeda tentang kemahasiswaan Pak ya. Ya. Bagi saya mahasiswa ini adalah satu komponen masyarakat yang paling berpengaruh ya. Dari dulu sampai sekarang, mungkin masa yang akan datang, mahasiswa ini adalah komponen masyarakat yang paling berpengaruh dan sangat penting. Jadi semua orang sebenarnya harus respect dengan profesi mahasiswa, dan mahasiswa sendiri harus sadar bahwa mereka itu adalah satu grup dari banyak grup di masyarakat yang akan berperanan sangat penting di masa hadapan. Jadi kalau di Malaysia pun seperti itu Pak. Mahasiswa ini cenderung ditekan-tekan oleh pihak admin di kampus, oleh sebahagian dosen-dosen juga ditekankan, maksudnya ditekan ya, seperti diperah gitu ya. Dan itu terjadi juga di Eropah, sebagian Eropah ataupun sebagian dunia kampus yang lain. Saya ingin menekankan seperti ini. Mahasiswa, kalau misalnya mereka ingin memilih satu bidang, ini kita kembali ke ni Pak ya, ke sebelum mereka jadi mahasiswa. Jadi mahasiswa ini perlu menyadari bahwa bidang akademisi ataupun bidang ilmu yang dipilih itu harus sesuai dengan interest mereka. Interest ini dipengaruhi oleh banyak hal. Misalnya tekanan dari orang tua ataupun lingkungan ataupun kawan-kawan, kemudian juga keinginan menjadi profesi apa di masa yang akan datang, itu membentuk interest dari mahasiswa. Jangan pernah seorang mahasiswa itu ataupun lulusan SMA itu memilih satu bidang itu hanya mengikuti kawan. Tidak ada interestnya di situ. Contoh misalnya, interest seseorang itu dia sangat tertarik untuk bidang, misalnya bidang akuntansi. Tetapi karena akuntansi ini tidak banyak kawan-kawannya yang memilih akuntansi, tetapi banyak kawan-kawannya yang memilih kedokteran, maka dia pun terjerumus ikut-ikut kawan pilih kedokteran dan lulus di situ. Apa yang terjadi ketika dia kuliah, maka mahasiswa ini tidak memberi perhatian yang banyak karena interestnya tidak ada di situ. Apabila kawannya itu makin lama hari demi hari itu menjauh dari dia, maka dia tinggal seorang yang tidak punya interest di bidang ilmu itu, dan dia tidak akan berkembang. Makanya terjadi mahasiswa yang stres dan sebagainya. Tetapi alangkah lebih baik kalau mahasiswa itu dia harus teguh dari pertamanya itu, saya mau milih bidang misalnya bidang teknik misalnya ya, teknik kimia ataupun teknik arsitektur, maka dia harus berusaha mengarah ke arah itu walaupun kawannya tidak ada yang memilih ke bidang yang dia minati. Karena ini sangat penting ya, untuk seorang belajar itu sesuai dengan keinginan. Tapi kalau keinginannya tidak ada, maka dia tidak akan ada budaya belajar di situ. Tentang misalnya kedudukan mahasiswa,
Mahasiswa ini selalu penting karena kenapa? Mahasiswa inilah adalah generasi pengganti ya. Generasi pengganti apabila dia sudah selesai, kemudian prestasinya juga bagus, dia akan mengisi pos-pos pekerjaan yang ada di pemerintahan, di swasta, di dunia korporasi dan sebagainya. Jadi kalau mahasiswa ini sesuatu profesi yang buruk, maka lahirlah graduan ataupun wisudawan yang kualitasnya juga buruk. Dan ini sangat merugikan masyarakat dan negara. Jadi kita harus kembali ke step yang paling awal ketika kita memilih jurusan, memilih prodi, maka pilihlah prodi yang sesuai dengan minat kita. Ya, minat interest ya, kalau bahasa Inggris sering disebut interest ataupun minat, arahan ya. Kita ingin jadi apa, kita berminat di bidang apa, maka itu akan lebih terhormat. Okey, lebih terhormat. Tapi kalau kita memang tidak ada minat di situ, kita ditekan, akhirnya terjadi pemberontakan dan sebagainya, akhirnya dunia kampus juga tidak akan efektif. Mereka mungkin sekedar pergi kuliah ya. Pergi ke kuliah mungkin sampai gerbang aja gitu. Betul. Nah, menarik kalau disebutkan calon mahasiswa kuliah sesuai interest. Cuma kan kalau saya menduganya mereka sendiri banyak nggak tahu tuh interest mereka di mana. Betul. Banyak dipengaruhi oleh lingkungan sekitar. Misalnya kalau bapaknya dokter, dia pingin jadi dokter karena sering tiap hari lihat bapaknya dokter ya. Pengen jadi seperti bapaknya kan. Atau bapaknya yang nekan gitu, kamu jadi seperti bapak kan? Atau nanti lihat bapaknya tentara jadi tentara, atau lihat kawannya kontraktor, wah enak nih kontraktor. Nah hal-hal seperti ini bagaimana cara kita apa ya? Men-screening mungkin ya, men-screening interest mahasiswa tuh calon mahasiswa tuh di mana? Kalau dari formulir kan mereka kan kalau daftar mahasiswa itu kan screeningnya kan di formulir ya. Mereka pilih apa gitu kan. Pilih 3 bidang. 3 bidang itu kan nggak menggambarkan interest mereka. Betul. Itu kira-kira gimana tuh mengantisipasinya? Kalau menurut saya itu peranan seorang guru ketika dia masih duduk di sekolah menengah atas ya, di SMA ataupun di MAN ataupun di pesantren, maka peranan yang paling basic itu datang dari seorang guru. Guru dia berprofesi sebagai tenaga pengajar, tetapi di sisi lain seorang guru juga harus berprofesi sebagai tenaga konsultan, pemberi semangat. Saya masih teringat guru-guru saya ketika saya masih di MAN dulu, saya MAN Banda Aceh. Jadi sebagian guru saya itu yang sampai hari ini masih membekas, tidak akan hilang insyaallah sampai akhir zaman ya. Jadi guru itu memberi motivasi sebelum memulai mata pelajaran. Jadi berilah motivasi kepada pelajar sebelum seorang guru itu memulai mata pelajaran. Misalnya apa yang terjadi di dunia kerja, misalnya tantangan masa depan, bekal apa yang harus kita ada, apa misalnya masalah-masalah yang akan dihadapi kemudian. Jadi seorang guru itu memberi sampai 10-15 menit itu memberi motivasi. Karena dengan motivasilah kita mau belajar sungguh-sungguh. Jadi kalau seorang guru itu hanya masuk kelas langsung memulai dengan mata pelajaran, maka mungkin kalau dipaksa student itu ataupun pelajar itu dia akan mau belajar, dipaksa. Tapi kalau tidak ada orang memaksa dia akan hilang. Jadi kalau seorang pelajar itu ada motivasi, sudah diberi motivasi, tanpa dipaksa pun dia akan belajar karena dia ingin sukses, dia ingin selesaikan masalah hidupnya dan sebagainya. Jadi sampai sekarang alhamdulillah guru-guru saya itu sangat memberi peranan motivasi kepada pelajar apa sebenarnya kehidupan ini, bagaimana kita mengatasi masalah kehidupan, bagaimana kita bisa sukses dalam kehidupan dan sebagainya. Itu satu. Kemudian yang kedua, mungkin ada pihak-pihak NGO ataupun lembaga-lembaga yang datang ke sekolah-sekolah memberi penerangan kepada terutama mahasiswa tingkat akhir. Bukan mahasiswa, pelajar SMA tingkat akhir, kelas 3 ataupun paling kurang kelas 2. Mereka itu sudah dibekali tentang dunia akademisi, dunia kampus. Bagaimana sistem belajar di dunia kampus, karena sistem belajar SMA dengan dunia kampus itu sangat jauh berbeda.
Jadi mereka itu jangan dibiarkan mengalami sendiri, karena kalau mengalami sendiri itu ada jeda yang sangat jauh. Mereka itu menghabiskan waktu hanya untuk menyesuaikan diri. Misalnya semester 1, semester 2 itu habis waktu hanya menyesuaikan diri. Alangkah baiknya misalnya kalau ada lembaga itu ataupun sekolah sendiri bisa membuat program-program, mendatangkan misalnya dosen ataupun tenaga konsultan yang memberi penerangan kepada mahasiswa bagaimana perbedaan antara dunia SMA dengan dunia kampus. Kemudian teknik belajarnya sehingga dia sukses. Kemudian ada juga tema-tema yang lain, misalnya tema profesi ya. Misalnya kalau ingin jadi dokter, apa syaratnya? Bisakah misalnya jurusan IPS jadi dokter, ataupun bisakah misalnya jurusan ini di sekolah jadi profesi yang sebegini? Bisakah kita belajar ataupun bekerja di luar negeri? Bisakah kita bekerja di lembaga internasional seperti UNDP, PBB, Bank Dunia dan sebagainya? Jadi harus ada schedule ataupun jadual yang disusun oleh pihak sekolah ataupun lembaga lain yang bersama dengan pihak sekolah untuk memberi motivasi atau penerangan-penerangan ke pelajar SMA seawal kelas 2 mungkin. Kalau kelas 1 mungkin terlalu awal. Seawal kelas 2 dan paling mustahak itu, paling penting itu di kelas 3. Karena di kelas 3 itu mereka sudah siap masuk atau terjun ke dunia kampus. Dan kalau ini dibuat, insya-Allah Aceh akan berubah dan berbeda. Tapi kalau misalnya dunia kampus dengan SMA ini tidak dikoneksi, ini akan hilang. Saya melihatnya seperti itu, Pak. Karena akan misalnya seorang lulusan SMA ketika dia lulus di kampus, dia akan ada proses menyesuaikan diri. Dan proses menyesuaikan diri sebenarnya itu mubazir ya, mubazir. Seandainya dia sudah diberi penerangan sedikit-sedikit ketika dia masih SMA, mungkin tidak perlu berbulan-bulan, mungkin hanya 1 bulan ataupun 2-3 minggu itu dia sudah bisa menyesuaikan diri dan bisa jadi mahasiswa yang baik. Tidak mubazir waktunya ya. Betul. Dan juga gini, sekarang kan persaingan antar kampus dalam merekrut mahasiswa juga ketat. Jadi pihak kampus datang ke sekolah-sekolah, tapi mereka itu lebih ke promosi. Masing-masing akan menonjolkan nih prodi saya nih paling bagus nih. Jadi mereka nggak memberi penerangan yang sebenarnya. Nah, ini kan akan menyebabkan sering mahasiswa itu karena dia terbujuk rayu promosi. Wah, ini kayaknya prodi ini bagus. Dia masuk ke prodi ini. Padahal tadi seperti Pak Subuhan bilang mungkin tidak sesuai dengan interest dia gitu kan. Nah, menarik juga ini kalau seandainya ada satu pihak sendiri yang melakukan kayak talent mapping mungkin ya. Talent mapping ini di mana ya. Jadi Nah, saya rasa itu harus dibuat besar-besaran. Betul. Jadi itu akan mengubah peta pendidikan di Aceh itu ya. Nah, kalau dengan tren sendiri bagaimana? Artinya ini tahun-tahun ini trennya dunia arsitek nih. Karena pembangunan lagi pesat-pesatnya. Apakah perlu kita menyesuaikan dengan tren itu untuk anak-anak SMA ini memilih program studi yang tepat? Oke, mengenai tren ini kalau dalam istilah peribahasa Aceh itu kipan ikut dalamnya yang mana ini? Belanda truk pula gimana kan? Lupa. Pokoknya gini, dia kalau kita melihat tren itu kan sesuatu yang muncul tiba-tiba, kemudian dia hilang tiba-tiba. Misalnya gini, di Aceh pernah ada tren karena di Aceh ini ada Petrogas, itu pernah ada masa orang-orang anak-anak muda Aceh itu pingin semua kerja di bidang itu. Termasuk saya dulu sekolah di SMTI. Oke. Gara-gara pingin kerja di PT Harun. Walaupun setelah saya tamat nggak ada lagi lowongannya. Makanya saya bilang tren itu sebenarnya dia ada limit waktu. Jadi kalau kita belajar berdasarkan limit waktu, mungkin waktu kita pilih itu betul. Cuman waktu kita tamat itu, tren itu sudah menurun. Ada tren lain akan naik. Jadi kalau mendasarkan diri pada tren itu bisa jadi lebih panjang dan bisa jadi lebih singkat. Kalau ternyata faktanya lebih singkat, itu akan merugikan. Kan? Tapi kalau tren itu misalnya tren jangka panjang, misalnya profesi dokter. Secara logikanya dokter itu diperlukan oleh setiap manusia yang memerlukan tenaga kesehatan ataupun ketika dia sakit, dan dokter itu selalu akan diperlukan di setiap masa. Itu trennya memang trennya bagus, kemudian trennya jangka panjang kan. Tapi ada misalnya tren-tren yang cukup singkat. Komputer. Ya, kayak komputer. Kita udah mulai jenuh nih. Ya, kayak komputer. Komputer tuh walaupun bisa diubah,
Tetapi ada tren-tren yang sangat sempit itu berlaku hanya sekian waktu aja. Kemudian dia akan tertinggal ya. Teknologi kita dapat lihat misalnya teknologi telefon Pak ya, telefon rumah, fixed line ataupun teknologi telex. Telex sekarang sudah tidak dipakai lagi ataupun telefon rumah sudah tidak dipakai lagi. Jadi siapa yang dapat melihat tren jangka panjang itu hanya para pendidik yang berlatar belakang keilmuan yang cukup yang dapat melihat. Jadi mahasiswa itu ataupun pelajar itu jangan diberi ditinggalkan ya. Mereka itu harus didampingi dalam memilih profesi yang bisa yang berjangka panjang. Kalau jangka pendek itu mereka lebih cenderung kepada nafsu ya, karena nafsu uang lebih banyak, kemudian cepat kaya. Itu tren-tren yang biasanya waktunya singkat. Jadi selalu ada program untuk mendampingi para pelajar dalam memilih bidang ilmu yang supaya tidak tersesat ya. Iya betul. Pak Subhan, kira-kira apa yang perlu dilengkapi oleh mahasiswa? Apa maksudnya skill ini ya? Baik itu soft skill ataupun hard skill lah, agar mereka lebih bisa turun dalam dunia kerja. Misalnya seperti ini, saya melihat di Aceh ini ada soft skill yang masih kurang dikuasai oleh mereka mahasiswa-mahasiswa ini, seperti soft skill berkomunikasi. Jadi kebanyakan dari mereka ini kalau saya perhatikan mereka agak takut ketemu dengan orang baru gitu. Nah, sementara kalau kita bicara secara global, kita ini kan harus buka network sebanyak-banyaknya, ketemu orang baru sebanyak-banyaknya. Itu menurut Pak Subhan bagaimana tuh? Saya sependapat skill komunikasi paling basic, paling mendasar yang seorang mahasiswa itu harus ada sebelum dia diwisuda ya. Kenapa? Karena komunikasi inilah yang membuka jalur ke tempat lain. Komunikasi ini tidak sesederhana yang kita bayangkan, karena komunikasi ini memerlukan banyak bidang ilmu sebenarnya. Pertama bahasa ya, misalnya penguasaan bahasa asing, kemudian juga tata cara kita berkomunikasi, kemudian ada juga banyak pokoknya yang memerlukan skill untuk dapat melakukan komunikasi yang baik dan benar. Misalnya kalau saya pernah belajar ini Pak, belajar business communication ya, business communication. Jadi ada negara-negara misalnya ya yang simbol tertentu itu menjadi tabu di negara itu tetapi sangat umum di negara lain. Mungkin saya tidak perlu sebutkan simbolnya ya. Tetapi kalau kita kuasai misalnya simbol itu, maka kita semua masuk. Misalnya ke Italia, misalnya di Mediterania itu bagaimana cara komunikasi orang Mediterania, bagaimana komunikasi orang Eropa, bagaimana komunikasi orang Amerika. Sampai di Indonesia sendiri, setiap daerah itu punya keunikan dalam komunikasi. Punya polanya. Maka skill komunikasi itu sangat penting dan melibatkan banyak elemen yang mahasiswa itu perlu pelajari. Dan itu bisa dipelajari sambil kuliah. Jadi kalaupun kita ataupun mahasiswa itu bukan dari jurusan komunikasi, tetap aja dia harus belajar skill komunikasi, dan itu step by step, pelan-pelan sambil dia kuliah dia bisa belajar. Dan beruntung orang yang punya skill alami ya. Artinya dia terlahir pun sudah dengan sikap pandai berkomunikasi. Tapi jangan minder kepada mahasiswa-mahasiswa yang tidak punya naluri komunikasi. Nah, komunikasi itu kita bisa belajar. Karena tidak semua orang itu punya bakat dari lahir, dan kita bisa pupuk dia dengan belajar. Saya sering mengatakan di mahasiswa saya, kadang beberapa di antara mereka saya lihat terlalu pendiam ya. Saya katakan kalau kamu terus diam-diam seperti ini, kamu akan susah berkembang gitu ya. Jangan menikmati jadi pendiam gitu. Kadang-kadang kan orang mungkin mereka senang gitu jadi pendiam, nggak perlu ngomong gitu kan, nggak perlu keluar dari zona nyaman dia, diam gitu ya. Nanti kalau kamu diam terus, kamu nggak akan orang nggak akan tahu apa ide-ide kamu, keahlian kamu, bagaimana kan. Saya alami itu juga di Malaysia, juga saya alami di Arab Saudi, juga saya alami. Kalau di Arab Saudi ini seperti pernah saya bilang di sini, itu mahasiswa-mahasiswa di sana itu lebih cenderung mereka itu tidak mau bertanya. Caranya ada tekniknya, mereka menyampaikan. Kalau ketika saya buka sesi tanya jawab itu,
mereka selalu bilang semuanya oke, semuanya materi ini mudah dan semua bisa dicerna dengan baik. Jadi mereka tidak ada pertanyaan. Itu sangat common ya, sangat umum yang diutarakan. Di Malaysia juga gitu. Malaysia ini kalau kita pancing tidak mau bertanya. Tapi ketika kita menutup sesi kuliah, maka satu-satu datang secara personal ya, bertanyakan pertanyaan-pertanyaan. Dan ini sebenarnya environment yang tidak bagus dalam learning ya, dalam pengajaran. Jadi seorang dosen itu mengharapkan mahasiswa itu bertanya, karena dari pertanyaanlah dosen akan tahu seberapa jauh kepahaman dia, kedalaman dia, cara dia berpikir, apakah dia mengikuti proses diskusi atau tidak dan sebagainya. Tapi kalau dia aja, kita tidak tahu, seorang dosen tidak akan pernah tahu apa yang terjadi di dalam otak dia, otak mahasiswa itu. Dan dosen juga tidak tertantang nanti. Ya, tidak tertantang kan. Jadi monoton kan, materinya kan monoton, hanya misalnya berdasarkan slide. Tapi kalau ada pertanyaan dari mahasiswa, maka diskusi itu akan berkembang. Dosen pun akan menyesuaikan dengan interest yang dilihat dari pertanyaan mahasiswa. Jadi memang harus setiap dosen. Makanya di Arab Saudi itu saya wajibkan, karena saya pernah tanyakan untuk melatih public speaking mahasiswa, saya pernah tanyakan kepada mahasiswa tahun akhir, selama kamu di sini berapa kali sudah buat presentasi? Dia bilang 2-3 kali. Bagi saya itu sangat kurang. Sangat kurang, sedikit lah. Makanya dalam mata kuliah saya itu saya wajibkan presentasi itu wajib, walaupun hanya 5-10 menit itu wajib. Karena saya ingin melatih mereka itu berbicara di depan publik, walaupun di depan kawan sendiri, paling kurang mereka harus ada latihan. Jadi terbiasa dengan public speaking. Kalau tidak susah ya. Orang tidak tahu. Ya, seperti yang saya temui di mahasiswa saya, mungkin mereka sidang tugas akhir itulah yang pertama dan terakhir presentasi. Kemudian pun mereka presentasi sebenarnya bukan presentasi tapi membaca gitu. Tampilkan slide dia membaca kan. Jadi ya, sayanglah seperti itu kan, nanti bagaimana? Kan bisa dibayangkan kan, ketika kualitas mahasiswa seperti itu diseleksi di dunia kerja, maka secara sendirinya mereka akan jatuh, gugur semua. Akan dipinggirkan. Karena presentasi aja yang begitu mudah tidak bisa dikembangkan selama 4 tahun di dunia kampus. Jadi kalau ini misalnya diselesaikan, insya-Allah saya yakin kalau di Malaysia itu ada employment rate namanya, dia tingkat penerimaan employability. Market employability, lulusan dari kampus itu berapa persen diterima di dunia pekerjaan. Itu makin tinggi makin hebat kampus itu. Jadi kalau mahasiswa itu bisa berkomunikasi dengan baik, presentasi dengan baik, saya yakin akan diterima. Walaupun misalnya CGPA-nya, IPK-nya tidak begitu tinggi, tapi kalau ilmu komunikasinya bagus, itu pasti diterima di dunia kerja. Jadi bisa saya simpulkan, yang pertama mereka kuliah sesuai dengan interest, kemudian mereka melengkapi diri dengan soft skill ya, seperti berkomunikasi ya. Kalau 2 ini bisa dicapai, insya Allah mahasiswa sukses lah. Insya Allah. Dan Aceh akan berubah. Iya, Aceh akan berubah. Walaupun ya akan ada faktor-faktor lain juga lah. Dia makan. Oke, baik pemirsa Sago TV. Tadi kita ngobrol tentang bagaimana mahasiswa bisa diterima di dunia kerja. Semoga apa yang kita sampaikan ini bermanfaat. Kita ketemu lagi di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika video ini bermanfaat untuk Anda, silakan subscribe, like, dan nyalakan loncengnya.